History, Misteri. Hai Historia, mari kita bahas kejadiannya. Peristiwa ini terjadi pada bulan April tahun 2016. Tepatnya di Desa Kasikasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Desa ini sangat jauh dari gambaran desa yang permai dan damai. Mengapa demikian? Yuyun dan keluarganya merupakan warga desa Kasikasugun. Yuyun memiliki saudara kembar, namanya Yayan. Orang tuanya berasal dari Kabupaten Dirawa, Sumatera Selatan. Sehari-hari keduanya bekerja di kebun, sama seperti mayoritas penduduk desa lainnya, yang berkebun kopi, karet, sayur dan buah. Yuyun, yang berusia 14 tahun, merupakan siswi kelas 1 SMP. Dia ranking 3 di kelasnya, sebab orang tuanya sibuk berkebun setiap hari. Sejak SD, Yuyun sudah mandiri berjalan kaki, pulang pergi sekolah setiap hari. Begitu pula pada Sabtu 2 April tahun 2016, sekitar jam 13:30 siang. Seperti biasa, Yuyun yang berseragam pramuka pulang sekolah berjalan kaki dengan jarak yang ditempuhnya sekitar 1,5 kilometer. Dengan jalanan menanjak dan melewati hutan di kiri kanan dan kebun karet milik warga. Terkadang Yuyun pulang bersama teman-teman, tapi terkadang pulang sendirian. Seperti hari itu, Yuyun pulang seorang diri dengan membawa taplak meja dan bendera merah putih untuk dicuci guna persiapan upacara bendera hari Senin. Di saat itu, Yuyun tidak mendapat firasat buruk bahwa tak lama lagi hidupnya akan berakhir. Pada hari yang sama, Sabtu 2 April tahun 2016, 14 orang pemuda berkumpul dan minum tuak di rumah seorang di antara mereka yang bernama Dedi. Sebagian pemuda itu tidak tamat SD, sebagian hanya tamat SMP. Ada pula seorang yang masih duduk di bangku SMP. Usai minum-minum mereka menuju perkebunan karet milik warga setempat sekitar 300 meter dari rumah Dedi dan nongkrong di pinggir jalan. Sambil mengobrol saat itulah mereka melihat seorang siswi berpakaian pramuka lewat di jalan yang sepi itu. Siswi itu adalah Yuyun. Dedi lalu berkata, "Weh, ada cewek lewat tuh." Zainal, seorang pemuda yang berusia paling tua, kemudian membalas, "Kita pakai baju cewek itu." Pemuda-pemuda itu kemudian menyergap Yuyun. Para pelaku yang melihat Yuyun langsung mencegat dan menyekap Yuyun. Kepala Yuyun dipukuli kayu, kaki dan tangannya diikat, leher dicekik, kemudian dicabuli secara bergiliran. Bahkan ada pelaku yang mengulang perbuatannya hingga 3 kali. Para pelaku lalu mengikat dan membuang tubuh korban ke jurang sedalam 5 meter dan menutupinya dengan dedaunan dalam kondisi tanpa busana. Sore menjelang, Yuyun yang tidak pulang-pulang membuat khawatir keluarganya. Esoknya, tepatnya hari Minggu 3 April, hilangnya Yuyun dilaporkan pada kepala desa. Keluarga Yuyun dan warga melakukan pencarian. Termasuk di antara warga adalah para pelaku yang ikut berpura-pura mencari keberadaan Yuyun. Hingga malam Yuyun belum juga ditemukan. Keesokan harinya, Senin 4 April, siang hari, Yuyun ditemukan oleh warga dalam kondisi tidak bernyawa. Ketika polisi tiba di tempat kejadian perkara dan melakukan investigasi, para pelaku ikut hadir, berlagak geram dan berpura-pura prihatin atas kejadian yang menimpa Yuyun. Mereka bahkan berkata pelaku sangat kejam dan harus segera ditangkap. Hasil visum menyebutkan Yuyun sudah meninggal saat pemerkosaan berlangsung. Yuyun pun dimakamkan di pemakaman umum desa Kasikasubun. Bobby, salah satu pelaku, ikut menggali kuburan korban, seolah tidak bersalah. Barulah 5 hari kemudian, setelah Yuyun ditemukan, lewat investigasi, polisi berhasil menangkap 13 pelaku aksi kejahatan itu. Seorang lagi yang bernama Firman masih buron. Di antara total 14 pelaku, 6 orang berusia dewasa, yang usianya 19 hingga 23 tahun, sedangkan 8 lainnya berusia di bawah umur antara 13 hingga 18 tahun. Meski pelaku mengaku menyesal
Polisi menilai tidak ada rasa bersalah dari sikap mereka. Pemuda-pemuda itu bersikap acuh tak acuh saat diinterogasi dan menjawab pertanyaan dengan berbelit-belit. Terungkap pula, di antara mereka ternyata 2 orang mengenal Yuyun, yaitu Dedi yang berusia 19, mengaku dekat dengan Yuyun dari tahun 2014. Selain itu, Supri yang duduk di kelas 3 SMP dan berusia 16 tahun adalah kakak kelas Yuyun. Perbuatan 14 pemuda itu membuat syok banyak pihak. Bagaimana mungkin aksi begitu keji terjadi di sebuah desa terpencil? Dari pemberitaan media, kemudian terungkap ternyata aksi kejahatan sudah tidak asing di sekitar kawasan itu, terutama di kecamatan tetangga, yakni Binduriang. Banyak terjadi kejahatan narkoba dan begal. Bahkan guru juga pernah jadi korban begal, hingga menyulut demo para guru yang merasa keamanan mereka terancam di kawasan itu. Salah satu faktor penyebab tingginya kriminalitas adalah kemiskinan Provinsi Bengkulu. Bengkulu merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Kemiskinan telah melahirkan beragam penyakit sosial, seperti minuman keras, mabuk-mabukan, dan penggunaan narkoba. Peristiwa di desa Kasih Kasubur itu segera jadi berita nasional dan mengundang perhatian dan kecaman banyak pihak. Aksi keprihatinan dan solidaritas digelar di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di depan Bundaran HI. Jakarta, hashtag solidaritas untuk Yuyun, hashtag nyala untuk Yuyun. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa langsung mendatangi desa Kasih Kasubun untuk bertemu dengan para pelaku dan juga keluarga korban. Kepada media nasional, sang ibu mengatakan, biarkan seluruh dunia tahu apa yang dialami anak saya, dan kami minta pelaku dihukum berat. Mirisnya akibat kasus itu, keluarga dan guru Yuyun diancam akan dihabisi oleh pihak keluarga pelaku. Mereka menuduh guru Yuyun sebagai pelapor kejadian dan khawatir nantinya kesaksiannya di persidangan akan memberatkan para pelaku. Tapi guru Yuyun tidak gentar. Jikapun dia harus mati akibat bersaksi demi Yuyun, dia rela. Sejak kejadian itu, keluarga Yuyun merasa tidak nyaman lagi tinggal di desa. Ketika orang tua Yuyun bertemu keluarga pelaku di kebun, mereka tak sudi menyapa orang tua Yuyun. Keluarga Yuyun menerima ancaman dari pihak-pihak yang merasa anak-anak mereka mendapat masalah akibat peristiwa yang menimpa Yuyun. Untuk sementara keluarga Yuyun diungsikan oleh aparat setempat. Yayan saudara kembar Yuyun juga merasa takut untuk tetap tinggal di desa, sebab pelaku dan keluarga pelaku pun tinggal di sana. Mensos memutuskan membawa Yayan ke Malang untuk masuk pondok pesantren, sesuai dengan cita-cita ibu dan bapaknya. Berbagai pihak mengulurkan bantuan bagi keluarga Yuyun. Seorang dermawan asal Surabaya memberikan sebuah sepeda motor. Diharapkan sepeda motor bisa digunakan memperlancar aktivitas orang tua Yuyun agar perekonomian mereka meningkat. Keluarga Yuyun juga mendapat lahan baru jauh dari desa untuk membangun rumah dan berkebun. Mereka menjual rumah lama mereka seharga 15 juta rupiah dan menyerahkan kebun mereka diurus tetangga dengan sistem bagi hasil. Persidangan kasus Yuyun digelar di Pengadilan Negeri Rejang Lebong, Bengkulu. Usai memberi kesaksian, Yana ibu Yuyun sempat histeris sehingga dibawa keluar ruangan. Sang ibu ingin seluruh pelaku dihukum maksimal. Pada akhirnya hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun pada 7 terdakwa yang masih di bawah umur dan 1 pelaku yang berusia 13 tahun divonis rehabilitasi dan menjalani pelatihan kerja di lapas. Sedangkan Zainal sang dalang divonis hukuman mati kepada majelis hakim keempat. Pelaku lainnya yang berusia dewasa yaitu Tommy Suket Bobby dan Faisal minta dihukum mati saja. Mendengar hal itu, penasihat hukum mereka heran dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada hakim yang kemudian menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada 4 terdakwa. Sedangkan Firman, seorang pelaku lainnya, masih buron. Yakin ayah Yun berharap polisi menembak mati saja si pelaku jika ditemukan. Sementara itu Zainal sang dalang yang divonis hukuman mati
mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Bengkulu dan kasasi ke MA, tapi semuanya ditolak. Pada September tahun 2021, dikabarkan Zainal yang mendekam di lapas Curug Rejang Lebong Bengkulu masih menunggu keputusan permohonan gerasinya kepada Presiden Jokowi. Kejadian tragis yang menimpa Yuyun meninggalkan banyak hal ganjil. Setelah 40 hari kematiannya, salah seorang remaja putri di desa Kasie Kasubon kerasukan roh halus yang mengaku sebagai arwah Yuyun dan minta diantar ke rumah orang tuanya. Saat dibawa ke rumah orang tua Yuyun, remaja itu langsung memeluk erat ibu Yuyun dan minta sang ibu menyisir rambutnya, sama persis dengan kebiasaan Yuyun semasa hidupnya. Si remaja juga minta izin tidur bersama Yana sang ibu. Permintaan itu dipenuhi, hingga kemudian seorang dukun pintar datang dan mengobati Yana. Ibu Yuyun mengatakan, "Saya selalu berusaha melepaskan rindu kepada anak saya." Rupanya dia datang tidak dalam mimpi. Dia datang dengan wujud nyata, meminjam tubuh orang lain. Ketika keluarga Yuyun hendak pindah dari rumahnya di desa, tidak ada satu barang pun yang mereka bawa. Sebab, menurut yakin ayah Yuyun, setiap dia dan istri hendak mengeluarkan perabot selalu saja, seperti ada yang menghalangi. Biasanya TV dan kursi bisa saya gotong sendiri keluar rumah. Tetapi saat akan pindah, saya tidak mampu mengangkatnya. Seperti ada yang menahannya begitu. Kata ayah Yuyun, keganjilan lainnya ditemukan di ruang kelas Yuyun. Teman-teman Yuyun merasakan ada yang aneh. Dengan meja yang selama ini dipakai Yuyun, meja itu selalu basah dan lembab. Semula, teman Yuyun menganggap bangku paling depan yang berada di dekat pintu masuk kelas itu basah karena ketumpahan air. Lantas mereka membersihkannya. Tapi setelah dilap, meja itu kembali basah. Dan begitu seterusnya. Padahal, ruang kelas tidak ada yang bocor. Dan sebelumnya meja itu tak pernah basah. Karena murid-murid ketakutan. Akhirnya, guru berinisiatif menyimpan meja dan kursi itu di gudang dan menggantinya dengan meja kursi lainnya. Tapi tetap tak ada satupun murid yang mau duduk di tempat Yuyun. Akhirnya, meja dan kursi itu tetap dikosongkan. Sekian, terima kasih.